nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini ya teman-teman ya, di hari yang kedua setelah kemarin kita membahas TP, ATP dan modul. Hari ini kita akan membahas tentang P5 ya, P5 dan juga asesmennya. Sudah ada 12 orang yang bergabung ya, nggak apa-apa nanti biar yang lain nyusul, biar kita tidak terlalu lama. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran nanti sampai akhir materi dan bisa diserap dan langsung dipraktekkan di sekolah ya. Baik, saya langsung share screen saja tentang P5. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Ya, sudah terlihat. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi teman-teman P5 ini memang rata-rata sekolah kemarin sudah melaksanakan ya, baik yang di IKM 1 maupun di IKM 2. Cuma memang mungkin masih banyak miskonsepsi yang terjadi di sekolah gitu ya, karena mungkin teman-teman masih belum paham gitu gimana asesmennya, gimana seharusnya P5 dilaksanakan seperti itu ya. Maka kita akan bahas hari ini. Jadi P5 ini adalah bentuk tujuan pendidikan nasional ya, yang nantinya menuju ke karakter anak yang dari 6 profil pelajar Pancasila. Aduh, ini Jimit saya kalau di
di share screen di full screen nggak mau balik. Ya saya gini aja ya, nggak saya full screen ya, soalnya nggak mau balik kalau di full screen. Bentar, saya share screen lagi. Pencetnya aja Bang. Iya, tiap di share screen begitu Pak Ilham, apa namanya? Di pencet escape nggak keluar juga. Nggak keluar. Oh Kayaknya iya iya. laptopnya error memang. Nah, Oh jadi saya gitu. gini aja nggak apa ya, kelihatan ya? Nggak apa-apa kelihatan kelihatan. Kelihatan kan? Oke. Jadi P5 ini menyasarnya ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, yang perlu teman-teman tahu di sini, ini 6 dimensi ini masih punya anak-anak teman-teman. Jadi ketika membahas P5, teman-teman harus punya buku panduan satu lagi, yaitu buku tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Di mana 6 dimensi ini nanti akan dibedah lebih dalam ke dalam elemen dan subelemen, ya seperti ini misalnya. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dia ada elemennya, ada akhlak kepada agama. Kemudian ada akhlak pribadi, kemudian ada akhlak kepada manusia, ada akhlak kepada alam, ada akhlak kepada bernegara. Nah, nanti di bawah di breakdown lagi ke subelemen ya. Jadi elemen akhlak beragama nih yang pertama tadi ya, elemen akhlak beragama. Di breakdown ke subelemennya ada mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Ada pemahaman agama dan kepercayaan. Sampai bawah ada pelaksanaan ritual ibadah dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman miliki adalah buku ini. Karena buku ini nanti yang akan menjadi acuan. Tujuan diadakannya P5 itu ada di sini. Kita di fase D-nya. Nah tujuannya ngambil dari sini. Jadi nggak ngambil dari mana-mana. Tujuannya ngambil dari elemen, subelemen. Seperti itu. Ketika teman-teman sudah menentukan tema, kemudian sudah menentukan dimensi apa yang akan diambil, dimensinya dianakin lagi ke elemen apa yang akan diambil, elemennya dianakin lagi ke subelemen yang mana gitu. Misalnya subelemen pelaksanaan ibadah, ritual ibadah nih, kalau misalnya teman-teman mau melaksanakan ibadah rutin sholat duha gitu ya, bisa ke tema bangunlah jiwa raganya misalnya, itu kan ke jasmani dan rohani ya, bisa ke situ. Nah, nanti tujuan P5-nya ada di sini teman-teman, tidak menentukan tujuan sendiri ya, ada di fase D kita. Kalau yang ini berarti untuk SD. Sama juga dengan rubriknya. Jadi rubriknya itu anak dikatakan sudah bisa memenuhi kompetensi P5 jika anak itu sudah ada di sini. Kalau belum berarti dia diturunkan di sini nilainya nanti ya. Kalau yang ini berarti nanti bunyinya berkembang sesuai harapan, seperti itu. Nah, kalau yang di atasnya, ternyata dia selain bisa melaksanakan rutin, dia juga menyadari pentingnya ibadah dan berpartisipasi aktif, nah berarti dia berkembang melampaui harapan, seperti itu. Nanti basicnya kita membuat penilaian, rubrik akhir penilaian, itu pakai ini juga. Ya, selain tujuan, rubriknya juga pakai ini. Oke ya. Saya bahas lagi. Nah, ini ya. Dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila ini dibagi ada elemen dan di sebagian besar elemen terdapat subelemen. Ya. Jadi ini tadi yang sudah saya bukakan ya, teman-teman harus punya bukunya itu, elemen dan subelemen. Kalau belum ada nanti saya kirimkan. Oke, lanjut. Saya skip yang ini dulu. Ya, jadi P5 ini merupakan kegiatan kokurikuler ya teman-teman, bukan kegiatan intra dan juga bukan kegiatan ekstra. Jadi dia nggak bisa kalau mau teman-teman gabung dengan proyek mapel karena dia keluar dari intra. Kalau mata pelajaran kan kemarin kita sudah belajar ya, mata pelajaran kita acuannya ke CP, ya kan? Kalau P5 kita acuannya ke dimensi profil yang nanti akan diturunkan ke elemen dan subelemen. Jadi nggak nyambung kalau kita paksa-paksain nyambung, malah nanti jadi ribet gitu ya, nggak tercapai karakternya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, alokasi waktunya ya, alokasi waktunya untuk SMP ini ada
3 sampai 4 proyek dengan alokasi waktunya 20 sampai 30% yang diambil dari masing-masing JP. Nanti ada lagi ya di bawah ya. Nah, untuk topiknya atau temanya, kita SMP ini ada 7 ya, 7 tema karena kebekerjaan ini khusus SMK. Oke, nanti kita bahas dulu biar teman-teman nggak salah nanti dalam menentukan tema. Tema yang pertama itu ada kearifan lokal. Nah, ini tentang mengeksplorasi budaya daerah, boleh tentang makanan daerah, boleh tentang budayanya, tarian daerahnya, boleh tentang tempat-tempat bersejarah di daerah atau situs-situs bersejarah itu dieksplor supaya berkembang dan masyarakat terutama di luar Depok ini tahu, oh ternyata di Depok itu ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu nanti akan bisa mengangkat kebudayaan Depok untuk naik gitu ya, terutama di luar Depok. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ada rekayasa dan teknologi, ini berkolaborasi dalam melatih daya pikir, kemudian kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi ya. Jadi ini anak-anak menciptakan suatu benda yang kekinian dan bermanfaat, memudahkan pekerjaan orang misalnya gitu, atau misalnya hubungannya dengan sumber energi. Kalau biasanya pakai listrik, mungkin anak menemukan yang pakai cahaya matahari misalnya. Nah, itu boleh masuk ke tema ini ya. Kemudian ada kewirausahaan. Ini mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dulu kalau ada ya, di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut. Jadi misalnya di sekitar sekolah itu penduduknya banyak wirausaha yang seperti apa. Nah, bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut biar berkembang kewirausahaan di daerah yang terutama dekat lingkungan sekolah dulu. Jangan ke luar sekolah dulu, apalagi keluar daerah. Kalau yang sekitar sekolah kita masih ada yang perlu diatasi, seperti itu ya, atau perlu ditangani. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama, kepercayaan yang dianut. Nah, ini tentang perbedaan ras, suku, budaya itu boleh dimasukkan ke sini. Biasanya perbedaan-perbedaan itu kan yang kita ketahui sering menimbulkan konflik gitu ya. Bahkan sering rame di televisi, konflik-konflik agama, ras, suku ini kan sering terjadi konflik dan bahkan di sekolah pun anak-anak pasti sering ejek-ejekan tentang suku lah, apa, rambut, kulit, seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana anak itu mengatasi konflik tersebut. Anak-anak mengatasi konflik tersebut mungkin dengan mengadakan kampanye anti ras atau apa gitu ya. Kemudian mungkin temanya bisa topiknya bisa berbeda itu indah. Nah, seperti itu ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan ini yang berhubungannya dengan kelangsungan kehidupan, baik itu di tentang lingkungan, tentang pengolahan sampah ataupun tentang penghijauan atau penanaman. Nah, ini bisa masuk ke sini ya teman-teman ya, karena ini hubungannya dengan lingkungan juga. Nah, kalau bisa yang ini juga disesuaikan dengan lingkungan sekolah sekitar teman-teman dulu. Masalahnya yang belum teratasi di sekolah itu apa tentang lingkungan. Misalnya sampah ya, atasi dulu sampah di lingkungan sekolah. Nanti kalau di lingkungan sekolah masalah sampah sudah selesai, baru kita memperluas di lingkungan masyarakat sekitar sekolah gitu ya. Jadi P5 ini akan benar-benar bermanfaat untuk sekolah dan untuk masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian lanjut ada bangunlah jiwa raganya. Nah, ini ada tentang kesehatan fisik dan mental ya, bisa tadi ke jasmani maupun rohani, bisa ke keagamaan dan bisa ke kesehatan fisiknya. Misalnya anak-anak diberikan proyek untuk membuat gerakan senam yang sesuai usianya atau sesuai usia orang tua mereka gitu ya. Kalau mental mungkin bisa lebih ke perundungan bisa ya, perundungan, bullying, bisa ke keagamaan, misalnya pelaksanaan kebiasaan sholat duha, sholat duhur berjamaah itu bisa nanti ke untuk memelihara kesehatan mental ya. Kemudian lanjut ada suara demokrasi. Nah, ini ketika anak-anak ada pemilihan OSIS di sekolah atau ini kita kan mau pilkada ya. Nah, itu anak-anak boleh nih diberikan proyek suara demokrasi ini. Ini merefleksi tentang makna demokrasi ya. Kemudian kebekerjaan ini khusus untuk SMK. Jadi kita SMP di sini di fase D ada 7 proyek dan 7-7-nya ini tidak harus selesai dalam 3 tahun.
Tapi dalam 1 tahun teman-teman harus memilih 3 sampai 4 tema yang berbeda. Nanti ketika anak kelas 7 ini naik kelas 8, boleh nggak mengulang temanya? Boleh, ya. Misalnya tadi kelas 7 membahas masalah sampah di lingkungan sekolah. Nah, ternyata ketika proyek kelas 7 ini masalah sampah di lingkungan sudah teratasi. Oh, oke, kelas 8 kita masih mau membahas sampah, tapi kita mau memperluas ke lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu boleh banget, ya. Jadi masalah sampah itu benar-benar teratasi nanti. Jadi boleh temanya itu diulang lagi di kelas 8 dan 9-nya selama topiknya itu berbeda, ya. Jadi nggak harus 7-7-nya ini selesai dalam 3 tahun, nggak. Kalau ada yang nggak diambil pun misalnya memang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah, ya nggak masalah, ya. Yang penting adalah elemen dimensinya teman-teman dalam 3 tahun ini dimensinya kalau bisa 6-6-nya itu ada. Tapi dimensi pun tadi perlu diingat lagi ya, dimensi pun masih dianakan ke elemen dan subelemen. Nah, kalau elemen dan subelemennya tadi kan banyak, ya nggak mungkin kita laksanakan semua itu dalam 3 tahun ya. Jadi minimal dalam satu proyek nih, teman-teman masukkan 1 atau 2 dimensi, kemudian elemen subelemennya silahkan ambil beberapa. Karena nanti ini hubungannya akan dengan rapot ya. Kalau teman-teman mengambil terlalu banyak elemen dan subelemennya, maka mengolah rapotnya juga akan pusing. Dan untuk pengambilan nilainya juga yang ada anak-anak nggak akan maksimal gitu. Karena banyak karakter yang harus dicapai, seperti itu ya. Oke, lanjut ini untuk PAUD, saya skip. Nah, ini untuk JP-nya ya teman-teman ya. Di fase D SMP kita ada 360 JP untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, teknik pembagiannya ini diserahkan ke sekolah. Tergantung masing-masing sekolah. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah lain akan berbeda pelaksanaan P5-nya. Ada mungkin yang ngeblok di hari Jumat. Semuanya khusus untuk P5. 6 JP misalnya hari Jumat. Ada yang mengambil di akhir jam pelajaran di jam 7-8 setiap hari. Senin sampai Jumat jam terakhir, 2 jam terakhir. Ada yang sistemnya mereka belajar dulu 2 bulan, kemudian 1 bulan full project, nggak belajar. Jadi kalau seperti itu, belajarnya tetap sesuai JP yang tidak dikurangi ya. Jadi ntar ketika P5 mereka sudah nggak belajar lagi. Ada yang seperti itu, silahkan. Yang penting perhitungannya ya. Perhitungannya P5-nya 1 tahun ada 360 JP untuk 3 sampai 4 proyek kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk kelas 9 karena ada ujian dan lain-lain ini 320 JP untuk 1 tahun ya. Jadi pintar-pintar teman aja membagi. Makanya ketika menyusun modul kalau bisa sudah ada perencanaan kira-kira ketika proyek yang tema ini membutuhkan waktu berapa JP ya, berapa JP, berapa kali pertemuan, terus itu dilaksanakan dalam jangka pendek, apa jangka panjang. Kalau misalnya masalah penanaman tadi ya, masalah sampah, kita nggak bisa melaksanakan dalam waktu jangka pendek, itu perlu yang jangka panjang. Jadi bisa mungkin dilaksanakan setiap hari di 2 jam terakhir atau setiap hari Jumat seperti itu. Nah, kalau yang suara demokrasi tadi, bisa kita laksanakan dalam jangka pendek ya, momennya dipasin ketika pemilihan pengurus OSIS. Nah, itu misalnya 1 bulan full untuk project. Nah, itu silahkan. Jadi ini teknisnya silahkan teman-teman atur sendiri. Yang penting totalnya 360 JP untuk 3 sampai 4 ya. Kelas 9-nya 320. Sekarang kan belum ada ya kelas 9 yang kurmer ya. Masih kelas 7 dan kelas 8 kalau yang kemarin sudah IKM 2. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan untuk SMP ada 3 sampai 4 proyek. Nah, nanti ketika di modulnya teman-teman sudah menyiapkan 3 modul, ternyata perencanaannya itu kok nggak sesuai dengan jumlah JP-nya. Masih ada JP sisa, Bu. Nah, silahkan bikin 1 proyek lagi yang kira-kira bisa menutup waktu P5-nya gitu ya. Karena ini memang P5 ini benar-benar sudah disediakan waktu khusus, jadi tidak boleh disia-siakan, apalagi kalau ada waktu sisa terus anak-anaknya nganggur nggak ngapa-ngapain gitu ya, jangan sampai seperti itu. Modulnya juga sudah harus rapi, per aktivitas, pertemuan 1 mau ngapain, pertemuan 2 mau ngapain, jadi ketika tim itu masuk ke kelas, semuanya sama, ngajarnya sama, ngikutin modul, walaupun itu basicnya gurunya beda-beda.
Jadi nggak masuk sesuai mapel terus ngasih project per mapel gitu, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Itu mohon miskonsepsi itu dihilangkan. Jadi ini bukan tanggung jawab guru mapel, tapi tanggung jawab tim project penguatan profil pelajar Pancasila atau tim P5-nya ya. Oke. Tahapannya atau alurnya ya. Yang pertama nih, membentuk tim fasilitator project. Nah, ini nanti minta tolong kepala sekolah atau kurikulum berdiskusi dengan kepala sekolah gitu ya untuk membuat SK tim project penguatan profil pelajar Pancasila yang pengajarnya nanti, timnya nanti adalah guru-guru yang ngajar kelas 7 dan kelas 8 yang jamnya kan sudah dialokasikan 1 jam untuk project. Nah, itu berarti gurunya wajib gabung di tim ini ya, teman-teman ya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan ya. Siap nggak dengan misalnya alat bahannya atau apanya gitu yang mendukung gitu ya. Kemudian yang ketiga, support orang tuanya juga kalau bisa di sini dimasukkan ya, perlu disosialisasikan ke orang tua biar orang tuanya tahu ketika P5 anaknya tuh ngapain aja. Jadi ketika aksi nyata kalau perlu orang tuanya diundang seperti itu. Jadi mereka benar-benar, oh ternyata anak saya di sekolah ini karakternya dibentuk seperti ini. Nah, mereka biar tahu ya. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi tema, alokasi waktu ya. Ini yang berhubungan dengan modul ya, teman-teman ya, merancang dimensi, tema, alokasi waktu proyek. Kemudian yang keempat, menyusun modul. Jadi teman-teman tentukan dulu temanya, kemudian kira-kira alokasi waktunya berapa JP, baru nyusun modulnya. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, pelaporan hasil proyek ini atau rapot proyek diberikannya 1 tahun sekali, tidak berbarengan dengan rapot yang intra. Karena kan proyek selesainya dalam waktu setahun, 3-4 tema ya. Jadi teman-teman bisa nyicil dulu ketika tema 1 sudah selesai, rapiin dulu nilainya gitu. Kalau mau disosialisasikan ke orang tua ya silahkan, tapi itu nilai rapot sementaranya gitu ya. Kalau rapot fullnya kan kita menunggu sampai 3-4 tema selesai dalam 1 tahun seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga prinsip pengembangan proyeknya maupun intra maupun kokurikuler ya, ini harus selalu berpusat pada peserta didik seperti itu ya. Oke, ini yang pemangku kepentingannya, kepala sekolah, pendidiknya, dinas pendidikannya, nanti bisa berkonsultasi dengan saya gitu ya. Peserta didik dan komite juga dilibatkan ya dalam P5 ini kalau bisa. Oke, kita lanjut. Bu Pasana, sebentar ya teman-teman, nggak bisa masuk apa ya? Assalamualaikum, Bu. Ya. Oh, ini saya belum aktifin tombol admitnya. Sorry. Oke, sudah. Sudah ya semuanya ya? Ya. Oke, teman-teman yang tertinggal, mohon maaf ya, kita udah mulai tadi, saya juga ini lupa nyalain tombol ini tadi otomatis admitnya. Nanti teman-teman akan saya bagikan ini aja ya, link rekamannya. Jadi di awal tadi kita sudah membahas tentang buku elemen subelemen ini yang perlu teman-teman punya ya, karena ini nanti untuk mendukung membuat tujuan P5-nya dan untuk membuat penilaiannya. Seperti itu ya. Nanti silahkan dilihat lagi videonya, rekamannya. Oke, saya lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, modul project ini bisa teman-teman kembangkan dengan mengadaptasi atau membuat secara mandiri. Kalau saya lebih suka membuat secara mandiri karena benar-benar sesuai nanti dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Nah, asal teman-teman tahu nih komponen minimumnya yang harus dimasukkan ke project ini apa gitu ya. Karena sama ya ketika teman-teman melihat di PMM, itu kan modul projectnya kan banyak banget ya. Banyak banget dan panjang banget. Itu kalau teman-teman ngerti nggak apa-apa dilaksanakan dan diadopsi atau diedit-edit silahkan. Tapi kalau mau buat sendiri, kita pelajari dulu nih komponen-komponen minimum yang ada di project. Ya. Yang pertama,
profilnya dulu. Di profil itu ada tema dan topik sesuai judul modul, kemudian fase dan durasinya berapa JP ya. Tema kita ambil dari yang 7 tadi, kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, rekayasa dan teknologi, kemudian ke Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu tadi yang 7 ya. Kemudian bangunlah jiwa raganya gitu ya. Kemudian kalau topiknya terserah, topiknya itu disesuaikan dengan tema. Kalau misalnya gaya hidup berkelanjutan, temanya sampah bisa, sampahku berharga atau apa gitu ya. Terus misalnya Bhinneka Tunggal Ika tadi kan saya sampaikan, berbeda itu indah atau apa seperti itu ya. Silahkan nanti disesuaikan aja topik ini yang judulnya kira-kira kreatif yang membuat anak bertanya-tanya. Oh judulnya kayak gini berarti kita mau ngapain nih gitu ya. Oke selanjutnya. Tujuan. Nah, ini ya, saya sampaikan lagi. Tujuan teman-teman tidak membuat kalimat sendiri, tapi tujuan ini adalah pemetaan dari dimensi, elemen, subelemen yang di buku ini tadi, teman-teman. Nah, jadi tujuannya ketika teman-teman sudah menentukan elemen dan subelemen apa yang akan dipakai di profilnya, di P5-nya, ya. Misalnya, teman-teman mau mengambil dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mau ngambil, nah ini elemen subelemennya ya, mau mengambil elemen yang akhlak beragama. Subelemennya mau mengambil yang pelaksanaan ritual ibadah. Nah, berarti tujuan teman-teman yang pertama adalah ini. Nah, kita ada di fase D. Anak-anak peserta didik mampu melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama, kepercayaan, serta berpartisipasi pada perayaan hari besar. Tujuan P5-nya adalah itu, untuk subelemen yang pertama. Nah, berarti kalau teman-teman di sini ada 3 atau 4 subelemen, tujuannya juga harus ada 3. Disesuaikan, tinggal copy paste dari sini. Teman-teman milih subelemen yang apa. Seperti itu ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Kita baru sampai ke profil dan tujuan. Sudah cukup paham? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Oke, lanjut. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi sesuai dengan fase peserta didik. Oke, rubrik pencapaiannya contohnya, bentar. Sama, ini tinggal copy paste ya. Nah, tinggal copy paste dari buku ini tadi, dimensi, elemen, dan subelemen. Nah, ini ya copy pastenya. Misalnya, nih, dimensinya bernalar kritis. Teman-teman boleh tambahin di sini nih, elemen atau subelemennya langsung. Nah, kalau saya kemarin bikin kotak buat apa namanya? Buat pemetaan itu mana ya? Nah, ini dia. Oh, bukan. Rubriknya. Oh, bukan ya. Ini contoh akhirnya. Oh, nanti deh saya kirim ke grup kalau ketemu ya. Ini lupa nyimpennya. Jadi gini ya, teman-teman ya. Ini rubriknya seperti ini. Jadi ini dimensinya. Di sini teman-teman taruh aja subelemennya atau elemen subelemen gitu ya. Silahkan. Nah, kita taruh fase D-nya di sini. Berkembang sesuai harapan. Copy paste dari yang sini. Ya, yang ada kotak-kotak. Kita tadi ngambil ini ya, ritual ibadah ya. Nah, ini. Kita taruh fase D-nya di yang kolom rubrik berkembang, sini. Berkembang sesuai harapan. Nah, taruh di sini. Ya. Ini berarti adalah yang ininya. Tuh, pelaksanaan ritual ibadah. Nah, seperti itu ya. Terus yang sangat berkembang kita ambil di fase F-nya. Nah, kita ini SMP sebenarnya dipermudah karena punya acuan ke bawah dan punya acuan ke atas. Nah, kalau yang fase E, ini acuan ke atasnya ketika anak itu sudah berkembang melampaui harapan, mereka harus bikin sendiri. Ini pesan dari narasumber saya ketika kemarin ini ya, BIMTEK Penyegaran. Jadi kalau fase E ini mereka yang di atasnya ini kompetensinya harus bikin sendiri. Tapi kalau kita enak, fase D ini berkembang sesuai harapan, ini berkembang melampaui harapan, kemudian yang di bawah adalah sedang berkembang,
kita ambil yang di sini sedang berkembangnya, tinggal copy paste, dan mulai berkembangnya kita ambil di fase B-nya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Bisa? Bukunya punya semua yang elemen subelemen? Ada yang belum punya? Ada Bu, saya. Oh, oke, Bu Uki. Nanti dikirim ke grup ya, Bu Uki ya. Ya Bu. Oke. Ya. Jadi cukup paham ya untuk rubrik ya, teman-teman ya. Oke, saya balik lagi ke komponen-komponen modulnya. Jadi yang pertama teman-teman tentukan tema, topik, kemudian fase D-nya, durasi kegiatannya, kemudian tentukan dulu elemen dan subelemen apa yang akan diambil, baru teman-teman copy paste tujuannya yang kita di fase D. Nah, jadi tujuannya ngambil ini. Tadi kalau subelemennya ada 3, berarti tujuannya 3. Kalau subelemennya 4, tujuannya 4. Seperti itu ya. Kemudian rubriknya tadi seperti yang tadi ya, ada berkembang, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, ini juga nanti yang akan menjadi dasar untuk nilai akhir atau raportnya. Jadi sebenarnya di raportnya itu teman-teman nggak perlu bikin kalimat sendiri karena tinggal copy paste dari rubrik ini. Oke, lanjut lagi. Kita ke aktivitas ya. Aktivitas ini ada alur secara umum atau kita bisa sebut silabusnya. Kemudian ada penjelasan detail, tahapan, kegiatan, dan asesmennya. Kita bisa sebut ini RPP-nya. Seperti apa bentuknya? Nah, ini seperti ini. Ini adalah alur secara umum atau silabusnya. Di sini adalah gambaran besar bagaimana P5 akan dilaksanakan. Ya, ini contohnya. Ada temanya ya, ada topiknya tadi seperti yang disampaikan di awal nih. Tuh, udah ada tema, topik, durasi ya. Cuma tujuannya tidak disampaikan di sini ya, tapi nanti dipisah aja karena panjang. Ngambil copy paste dari sini kan tujuannya panjang, jadi nanti dipisahkan di slide yang berbeda. Nah, di sini teman-teman tulis saja sub elemen yang disasar. Tuh, dimensinya apa, sub elemennya apa. Seperti itu. Terus tujuannya dipisahin di slide yang berbeda. Ya. Kemudian kita membuat alurnya. Di P5 ini selalu ada 4 tahapan ya teman-teman. Ini nggak boleh terlewat. Tahapan yang pertama tahapan pengenalan, kemudian tahapan kontekstualisasi, kemudian tahapan aksi nyata, dan tahapan refleksi serta tindak lanjut. Kalau aktivitasnya boleh berbeda dari ini, maksudnya jumlah aktivitasnya ya, nggak harus 17 seperti ini. Silahkan disesuaikan ya. Kalau ini hanya contoh saja, aktivitasnya ada 17, tapi yang penting adalah tahapannya selalu 4. Pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini ketika memberikan materi P5, jangan tiba-tiba anak misalnya kewirausahaan, tiba-tiba besok ini ya jualan ya, kamu bagian bawah ini, kamu bagian bawah ini, kamu bagian bawah ini gitu. Salah ya, berarti salah. Teman-teman nggak mengenalkan dulu berarti apa itu kewirausahaan. Kenapa anak-anak harus punya jiwa kewirausahaan? Kenapa memilih kewirausahaan? Nah, itu harus disajikan dulu ke anak-anak. Karena persaingan ekonomi mungkin saat ini kan sedang luar biasa. Jadi mereka harus bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah teman-teman bekali dengan materi kewirausahaan. Nah, itu ditampilkan di perkenalan, ya, dieksplorasi isunya. Kenapa memilih kewirausahaan? Teman-teman harus punya panduan karena kewirausahaan ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan misalnya. Nah, seperti itu boleh, silahkan. Bahkan di era kemarin pandemi ya, orang-orang yang wirausaha itu masih bisa bertahan gitu ya. Oke, itu perlu teman-teman ini ya, perlu teman-teman eksplor ke anak-anak, perlu teman-teman perkenalkan ke anak-anak. Jadi tidak sekedar jualan, tapi mereka juga harus tahu, punya bekal. Kenapa ngambil kewirausahaan, kemudian wirausaha itu apa, untuk apa, bagaimana caranya, marketingnya, sampai penjualannya, dan untung ruginya. Mereka harus tahu seperti itu ya. Oke, kemudian ada, kalau di sini masalah sampah ya, berarti eksplorasi isunya berarti tentang sampah. Sampah saat ini kan memang menjadi permasalahan yang
luar biasa. Sajikan aja video-video tentang sampah-sampah yang menumpuk, terus bagaimana pendapat mereka melihat itu, seperti itu. Jadi tumbuhkan dulu jiwa kepekaan mereka terhadap lingkungannya kalau ini ya. Kalau kewirausahaan tadi juga tumbuhkan dulu jiwa mereka biar ada greget untuk berwirausaha, seperti itu ya. Oke, ada refleksi awal ya. Kemudian ada kunjungan ke tempat sampahnya tuh, ke tempat pembuangan sampahnya. Nah, kalau wirausaha tadi boleh misalnya dengan memanggil narasumber. Narasumbernya bisa dengan orang tua yang memang punya usaha yang usahanya itu sukses misalnya. Atau guru mungkin, guru ada yang nyambi jadi wirausahawan dan ternyata sukses. Nah, itu boleh gurunya dijadikan untuk narasumber ya ke anak-anaknya untuk memberikan motivasi dan memberikan pengalaman-pengalaman bagaimana melakukan kewirausahaan tersebut. Nah, setelah kunjungan, anak-anak melakukan diskusi. Nah, ketika kewirausahaan tadi juga sama. Setelah mendapatkan pengenalan, eksplorasi isu, refleksi, mendapatkan materi dari narasumber, mereka melakukan diskusi, mau ngapain gitu ya. Nah, di tahap kontekstualisasi mereka mulai mengumpulkan data-data atau membuat perencanaan di sini. Mereka mau ngapain aja gitu. Ini masih perencanaannya ya, teman-teman ya. Kemudian di tahap aksi, mereka mulai bekerja ya. Misalnya ini sampah mereka mau bikin poster. Aksi nyatanya mau pameran poster tentang bagaimana peran-peran untuk menangani sampah di sekolah. Mereka mau sosialisasi tentang itu. Nah, kalau kewirausahaan tadi bisa dengan uji coba produk, misalnya produknya makanan ya, kan harus diuji coba. Misalnya terus pengemasannya seperti apa. Nah, itu ada di tahap aksinya. Ya, udah mulai prepare mau melaksanakan sesuatu. Nah, di sini kalau misalnya mau ada pamerannya, simulasi pameran itu masih masuk tahap aksi dan asesmennya masih formatif ya teman-teman, karena ini masih diproses ya. Yang atas ini juga semuanya asesmen formatif dari pengenalan, kontekstualisasi itu. Ini di sini asesmennya masih formatif ya. Di sini juga masih formatif. Jadi asesmen proses. Nah, nanti sumatifnya ada di refleksi dan tindak lanjut. Jadi pelaksanaan pamerannya itu adanya di tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, kalau sudah dilaksanakan pamerannya, kemudian dievaluasi dan direfleksi apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum, terus bagaimana rencana ke depannya, apakah akan dilanjutkan lagi untuk memperbaiki tema P5-nya atau mau berganti tema, seperti itu ya. Oke, untuk alur secara umum, sudah cukup dipahami teman-teman? Sudah ya? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Kita setelah alur secara umum berarti ada penjelasan detail kegiatan dan asesmennya per aktivitas berarti ya. Nah, tadi saya bilang ini silabusnya, yang bawah RPP-nya. Ya, ini contoh nih, ada contoh. Contoh pengembangan tujuan dan asesmen modul project. Temanya aku ingin atau aku butuh, ini kewirausahaan. Nah, fasenya fase A ya, untuk anak SD ini. Kemudian di sini alur besarnya seperti ini. Nah, formatnya mah bebas ya teman-teman. Boleh seperti ini, silahkan. Ininya mau dipisahin, mau dijadiin satu boleh. Yang penting teman-teman ketika membuat modul, ini komponen yang minimum harus ada di modul teman-teman. Ya. Oke, kalau ini berarti dia hanya alur besarnya saja. Karena tidak dimasukkan ini total waktunya udah ada di depan di sampul. Nah, seperti ini belum ada total waktunya malah. Oke. Ini ya contoh modul. Dimensinya, ini dimensinya dulu. Jadi mereka dari cover nih, cover terus dimensi elemen dan subelemen. Maka ini adalah menjadi tujuan. Benar ya tadi kan? Nah, ini ya tujuan, pemetaan dimensi elemen subelemen. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ini otomatis ini sudah menjadi tujuannya, ya. Terus ada aktivitas terkait yang berhubungan dengan bernalar kritis, nanti ada di aktivitas berapa. Nah, misalnya seperti itu. Oke, setelah ini alur besarnya, tuh formatnya beda sama yang tadi. Nih, tadi yang ini ya.
Nah, sekarang alur besarnya formatnya seperti ini. Sama aja tapi tahapannya, ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi, dan ada evaluasi dan refleksi, ya. Sama, kalau tahapannya sama. Nah, kalau ini kebetulan aktivitasnya jumlahnya sama, tapi kalau di atas tadi 5, 9, oke. 5. Nah, ini yang ini 10 nih, tuh berbeda, ya kan? Kontekstualisasinya 10. Kalau di atas tadi kontekstualisasinya cuma sampai 9. Ini silahkan saja teman-teman sesuaikan masing-masing. Yang penting ada 4 tahapan, ya. Nah, tadi yang pemetaan ini aktivitas terkait. Nah, berarti ketika bernalar kritis, aktivitas yang terkait itu ada di aktivitas 2, 3, 4, 9. Ada di sini. 2, 3, ini ya, 4, dan 9. Ini yang menantang anak-anak akan menumbuhkan karakter bernalar kritis. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau buat catatan-catatan kecil tentang karakter anaknya, apakah bernalar kritisnya sudah memenuhi atau belum, ya silahkan. Atau mau dibikin rubrik, silahkan. Mau bikin asesmen formatif, silahkan. Ya. Oke, lanjut. Setelah alur besar, tadi ada tahap aktivitas ya. Tahap aktivitas RPP-nya adalah contohnya seperti ini. Tuh. Ini langsung aktivitas 10 ya, karena ini sampel aja. Aktivitas 10. Di sini asesmen formatif, presentasi, analisa diri. Kita cek aktivitas 10. Ya, betul ya. Aktivitas 10 formatif, presentasi, dan analisa diri. Nah, ada poin-poin pertemuannya ngapain aja seperti ini teman-teman. Jadi ketika tim masuk ke kelas udah nggak bingung mau ngajar apa, dan sama ya, misalnya di kelas itu ada 9 rombel, timnya masuk sendiri-sendiri, ada yang ngajar kelas 71 misalnya Pak A, yang ngajar 72 Pak B, seperti itu, materinya sama karena teman-teman udah nyusun modul ini. Maka dari itu nanti setelah ini saya minta teman-teman tim P5 yang pertama dilakukan adalah minta SK ke kepala sekolah, kemudian duduk bareng untuk menyusun modulnya. Ya, modulnya simpel aja seperti ini, nggak usah kayak yang di PMM yang sangat panjang dan lebar. Yang penting teman-teman paham, ini ketika P5 mau ngapain, dan anak-anak tidak terlantar atau banyak jam kos ya, karena selama ini pada bingung gurunya P5 mau ngapain, yang ada akhirnya dipegang sama wali kelas, terus suruh bikin sesuatu tanpa diberikan pengenalannya terlebih dahulu, eksplorasi isunya nggak diberikan, seperti itu ya. Mereka bahkan nggak ada presentasi, mau ngapain nggak ada, seperti itu yang terjadi kebanyakan nih di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan nanti di sekolah binaan saya nggak terjadi lagi ya yang seperti itu ya. Oke, ini contoh ini ya aktivitasnya, RPP-nya yang tadi saya bilang ya. Jadi udah runtun seperti ini, ada presentasi dari anak, kemudian menjawab pertanyaan di sesi tanya jawab, kemudian gurunya memberikan umpan balik, gurunya sebagai moderator, gurunya menegaskan kembali atau menguatkan ya. Terus kita lanjut, rubriknya sama ya seperti tadi yang sudah saya bahas. Oke, ini masih contoh asesmennya, contoh aktivitasnya. Sekarang pertemuan 15 ya, yang ini ya, simulasi pameran. Nah, ketika simulasi pameran itu ngapain anak-anak? Teman-teman udah harus ada aktivitasnya dulu, RPP-nya dulu. Nah, ketika pameran itu anak-anak persiapan tata letak kursi, meja di kelas ya. Kemudian diminta untuk persiapan pameran, bahan yang diperlukan. Ini ada semua di sini. JP-nya juga ada 4 JP ya. Ketiga produknya disusun di meja atau pokoknya ini simulasi pameran tuh kita persiapan pamerannya mau ngapain dulu gitu ya. Kemudian dekorasi ruangannya misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh jurnal ya. Misalnya yang harus teman-teman misalnya persiapkan anak-anak apa aja. Nah, seperti itu. Terus ini contoh penilaian tentang penilaian awal presentasi, ketika presentasi. Ya. Tapi mengacu bunyi
bunyi hasil akhirnya, tapi tetap mengacu ke sini ya, yang berkembang sesuai harapan. Ini hanya catatan-catatan ketika proses saja. Nanti kalau ketika akhir kita tetap mengacu ke rubrik yang ini. Patokannya pakai yang buku elemen subelemen tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini rubrik formatif 2-nya sama, mengambil elemen subelemen seperti itu. Oke, ini aktivitas 16, pelaksanaan pamerannya. Nah, ini pun dibuat RPP-nya ya, teman-teman ya, untuk ngapain aja anak-anak, supaya kegiatannya benar-benar efektif dan nggak banyak waktu yang terbuang, seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih sama, rubrik, berkembang, mulai berkembang. Nah, ini pemetaan. Pemetaan yang tadi hubungannya sama aktivitas ini. Nah, ketika benaran kritis, tadi kan ada di aktivitas 2, 3, 4, 9 gitu ya. Nah, teman-teman harus punya pemetaan penilaiannya. Mau ngadain penilaian di yang mana? Sebentar, ini tadi ya pemetaan. Nah, seperti ini. Misalnya, benaran kritis. Di kompetensinya mengajukan pertanyaan. Mau diadakan penilaian di aktivitas kedua, aktivitas ketiga, dan aktivitas keempat, serta 9. Nah, tadi ya, sesuai dengan di depan ya. 2, 3, 4, 9. Kita cek ya, aktivitas terkait. Ya, betul kan? 2, 3, 4, 9. Tuh, aktivitas terkait. Ya. Oke, untuk pemetaan, bisa dipahami? Pemetaan penilaian? Ini tinggal teman-teman copy paste dari sini, kompetensinya. Tuh, yang fase D. Ya. Terus teman-teman mau melakukan penilaian ini di aktivitas keberapa? Nah, misalnya aktivitas 1, 2, 3, ya udah tinggal di silang seperti itu. Sampai semua kompetensi, semua subelemen masuk di sini, ya. Dimensinya juga dimasukin semua. Kalau teman-teman ngambil 3 dimensi dalam satu proyek, ya berarti ini nanti ada 3 kolom ya. Benaran kritis, kreatif, mandiri misalnya, ya udah tambahin mandirinya. Subelemennya ngambil berapa? Boleh misalnya benaran kritis ngambil 1 subelemen aja Bu, silahkan. Kalau mau ngambil 4 kayak ini silahkan. Karena nanti hubungannya dengan pengolahan rapot. Pokoknya jangan sampai memberatkan teman-teman. Kalau masih dalam tahap belajar, silahkan ambil minimal 2 subelemen saja. Atau 2 dimensi yang teman-teman kembangkan. Misalnya subelemennya diambil 2 gitu boleh. Silahkan ya. Ya, lanjut lagi. Ini masih rubrik ya. Sama. Oke, sekarang nilai akhirnya. Nilai rapotnya ya, teman-teman ya. Ya, nilai rapotnya seperti ini. Dimensi, kompetensinya ngambil dari sini tadi. Tuh ya. Kemudian, nah ini nama muridnya nih. 1, 2, 3, 4. Ini nama muridnya. Tinggal teman-teman kasih SB, BSH. Apa tuh SB ya? Tadi dari sini ya. MB mulai berkembang, SB sedang berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, sangat berkembang SAB gitu ya. Jadi nggak mungkin kan di sini teman-teman copy paste kalimat yang panjang-panjang ini. Maka dari itu teman-teman bikin rubriknya, terus di sini tinggal singkatannya. Tapi nanti rubriknya ini dilampirkan di raport P5-nya. Ya, kalau orang tuanya nanya, Bu, ini anak saya kok SB apa ya keterangannya? Oh, ini Bu ada di rubriknya. Jadi bisa nerangin gitu ya. Ini SB ada di sini, yang ini SAB ya. Oke, ini contoh format rapot yang pertama, ini contoh format rapot yang kedua. Leger lah ya, ini bukan rapot. Ini leger karena nama muridnya ada banyak. Kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus kalau mau ditambahin catatan, ya memang perlu ya catatan ya. Kenapa anak itu dikasih nilai sedang berkembang, apa catatannya gitu, silahkan. Oke, asesmennya. Ini ya teman-teman, memiliki variasi dalam bentuk summatif dan formatif, masih sama, boleh berupa lembar checklist, rubrik, catatan pengamatan, tes atau lainnya. Penekanannya pada performa kinerjanya, bukan pada produk yang dihasilkan anaknya. Sekali lagi ya, ketika tadi anak ada membuat poster gitu ya, kan tadi ada di alur aktivitas besar. Teman-teman bukan menilai posternya, tapi menilai bagaimana anak itu membuat dan bagaimana tema poster itu masuk bisa untuk kampanye.
Namanya tentang solusi menangani sampah seperti itu ya. Sekali lagi, penekanannya pada performa bukan produknya ya. Jadi ke karakter anaknya. Oke, rubriknya harus 4 kriteria ya. Yang tadi mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Dan ngambilnya dari buku elemen sub-elemen. Jangan ngarang kalimat sendiri, nanti malah pusing gitu ya. Oke, lanjut. Rumusan kompetensi yang menjadi tujuan ya, kompetensi yang kita tuju ada di berkembang sesuai harapan. Ya, kompetensi kita yang dituju berarti ada di fase D. Kalau anaknya kurang berarti turunin ke sini. Kalau anaknya mahir berkembang melampaui harapan berarti pakai yang ini acuannya gitu ya. Oke, lanjut. Perlu diperhatikan keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen proyeknya. Ini nyambung ya. Nyambung antara tujuan sama aktivitas sama asesmennya harus nyambung. Kalau teman-teman ngambil dari sini otomatis tujuan sama asesmennya nyambung kan, kita rubriknya juga dari sini. Tinggal aktivitasnya nanti disesuaikan. Jadi sebenarnya P5 ini nggak usah bikin teman-teman pusing. Paling yang bikin pusing menentukan aktivitasnya mau ngapain gitu kan ya. Paling itu yang perlu dibicarakan dengan tim. Nah, ini bentuk raportnya, gambaran raportnya. Kalau tadi legernya ya, teman-teman ya. Ada nama siswanya. Kemudian ini silahkan nanti disesuaikan aja dengan sekolah. Ada penjabarannya. Semester ini Ari melakukan proyek memilah sampah yang harapannya mampu. Nah, ini teman-teman bikin kalimat yang ini aja, yang umum, tapi nanti diganti-ganti disesuaikan dengan anaknya aja. Jika nilainya sedang berkembang, kalimatnya seperti apa. Jika mulai berkembang, kalimatnya seperti apa. Kayak gitu aja ya, disesuaikan. Nah, ini yang tadi checklistnya. Kalau tadi checklistnya kan dibuat per leger di sini. Nah, sekarang per anak pisahin ke sini. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal di-linkkan saja teman-teman kalau pakai Excel ya, tinggal di-linkkan ke dari leger tadi di-linkkan ke sini. Jadi nanti udah otomatis nggak capek kerjaannya. Oke, tinggal di checklist seperti ini ya. Terus ada catatan prosesnya. Selama ini anak-anak gimana, kalau ada nilainya, terutama kalau ada nilainya yang belum berkembang atau sedang berkembang. Ini SB ya, harusnya sedang berkembang ya. Oke, lanjut ya. Sudah paham sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Oke, sekarang kita membahas miskonsepsi ya, yang selama ini terjadi dan mungkin terjadi juga di sekolah teman-teman. Mudah-mudahan setelah mendapat materi ini nanti tidak terjadi lagi dan segera diperbaiki ya. Nanti bulan depan saya akan coba evaluasi lagi apa yang sudah teman-teman laksanakan setelah mendapatkan materi ini. Oke, yang pertama, tujuan pembelajarannya dirumuskan secara mandiri hanya mencapai ke level dimensi karakter. Betul apa salah? Coba. Kalau betul kasih jempolnya. Kalau salah kasih jempol ke bawah. Coba. Saya ulang lagi pertanyaannya. Tujuan pembelajaran profilnya, tujuan P5-nya, dirumuskan secara mandiri dan hanya menyasar pada dimensi karakter. Yang 6 dimensi tadi, hanya menyasar ke situ. Betul apa salah? Coba, saya mau tes pemahaman teman-teman dulu. Ayo, kalau betul jempol ke atas, kalau salah jempol ke bawah. Betul apa salah? Baru satu orang menjawab betul. Betul. Pada jawab betul ya. Oke, berarti nih tadi banyak yang nggak menyimak ternyata ya. Jadi tujuan pembelajarannya teman-teman tidak dibuat secara mandiri, tapi sudah disediakan di buku ini kan? Tuh, sudah disediakan di buku ini dan menyasarnya tidak hanya pada dimensi, tapi pada elemen dan sub-elemen ya. Sudah paham? Nih, pada elemen dan sub-elemen. Kalau dimensi kita belum dapat apa yang mau dinilai gitu. Kalau dimensi doang. Misalnya ini dimensi
beriman dan bertakwa. Nah, apa yang mau dinilai di sini kan belum ada dijelaskan di sini. Adanya kan dia di elemen dan subelemen. Di subelemen lah, langsung subelemen aja. Karena elemen juga nggak dijabarkan kompetensinya ngapain. Dijabarkannya adalah di subelemen ya, teman-teman ya. Jadi bukan membuat secara mandiri dan bukan menyasar ke dimensi saja, tapi langsung ke level subelemen. Oke, catat ya yang masih lupa-lupa, tolong menjadi catatan. Oke, yang kedua, merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Coba dikasih jempolnya lagi kalau betul, kalau salah jempol ke bawah. Oke. 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 Ada yang masih jempol ke atas. Oke, ya. Saya bahas lagi ya. Kegiatan intra, kemarin kita sudah belajar tentang menyusun TP, ATP, dan modul. Kita mengacu pada apa, teman-teman? Kalau kegiatan intra, patokannya apa? Patokannya apa kemarin kalau kegiatan intra menyusun modulnya? Pakai apa? Tujuannya pakai apa? Coba ada yang menuliskan di kolom chat. Kalau kemarin kegiatan intra, ya, yang mata pelajaran, kita tujuannya mengarah pada apa? TP-nya. Menyasar pada apa? Ayo. Ini yang kemarin udah lupa juga materinya. Menyasar pada apa? Kemarin kegiatan intra? Coba jawab di kolom chat. CP, betul ya, Bu Swatun. Jadi kalau kegiatan intra, kita mengarah pada CP. Kalau kegiatan P5, kita mengarah pada subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Oke ya, catat juga itu. Kenapa tidak boleh? Saya tanya ke teman-teman, ketika teman-teman melakukan proyek mapel, teman-teman pasti akan menilai produknya. Benar apa enggak? Dan teman-teman akan mengambil nilai yang berupa angka. Benar apa enggak? Ya, sementara tadi di P5 kita bahas, ada angkanya enggak di sini? Tadi di rapotnya. Enggak ada. Kita membahas karakter anak di sini. Ya, cuman berkembang apa enggak berkembang karakternya. Bahkan ketika produknya pun tidak selesai, boleh. Misalnya dia tadi membuat poster. Posternya enggak selesai karena dia enggak bisa gambar. Ya enggak apa-apa, tapi dia udah ada usaha untuk bagaimana dia mensosialisasikan sampah tadi supaya masalahnya teratasi. Ya. Jadi teman-teman di sini tidak selalu berhubungan dengan mata pelajaran ya. Karena ketika teman-teman menggabungkan P5 dengan ini, saya yakin akan berbeda sasaran. Teman-teman akan menuntut anak untuk bikin produk dan mengambil nilai berupa angka. Yang ada karakternya nggak dapat. Maka dari itu silahkan dari sekarang yang masih di sekolah pelaksanaan P5-nya terintegrasi dengan MAPEL, segera dikeluarkan dari mata pelajaran ya. Oke. Yang ketiga, wajib menghasilkan sebuah produk atau barang untuk dipamerkan dalam galeri karya. Coba jempol ke bawah apa jempol ke atas? Oke. Ya, oke, sip. Sudah paham semua ya. Jadi tidak harus menghasilkan produk, bisa berupa kampanye, bisa berupa anak-anak misalnya mau eksplor budaya lewat website seperti itu ya. Boleh presentasi anaknya ketika pas gelar karya gitu ya, nggak harus pameran yang berbentuk produk. Oke, lanjut. Asesmen project menyasar tema dan produk, bukan menyasar kompetensi anaknya. Oke, jempol ke atas atau jempol ke bawah? Oke, sudah paham ya berarti ya? Ya. Oke, saya bahas lagi nih. Tujuan pembelajaran proyek dirumuskan secara mandiri, konsep yang benar. Tujuan sudah ada dalam dokumen profil pelajar Pancasila yang tadi elemen subelemen, menyasarnya pada kompetensinya yang ada di subelemennya di fase D. Jadi teman-teman tidak membuat tujuan sendiri dan tidak hanya menyasar ke dimensi, tapi ke kompetensi yang ada di elemen dan subelemen. Oke. Ya, konsep yang benar, lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran. Nih, tadi ya. Kalau intra acuannya ke CP, kalau P5 kita mengacu pada kompetensi yang tadi di subelemen. Jadi beda, jangan digabung-gabungin ya. Kasihan anaknya nanti pusing.
disuruh bikin produk, disuruh apa gitu, yang ada karakternya nggak kebentuk. Oke, yang menghasilkan produk bisa berupa kampanye, tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Nah, ini ya, kegiatan P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, identifikasi perbedaan proyek dan berbasis proyek. Nah, kalau pembelajaran proyek seperti ini, yang teman-teman lakukan di MAPEL, penekanan pada produk, kegiatan dikembangkan dari pelaksanaan pembuatan produk ya, tapi kalau P5 ada pengenalannya, ada isunya ya. Kemudian umumnya dilakukan dengan waktu yang cukup memadai karena ini kan sudah dikeluarkan dari MAPEL. Jadi ngapain disambung-sambungin sama MAPEL gitu ya. Kalau teman-teman di MAPEL mau mengadakan proyek MAPEL, silahkan. Tapi nggak usah digabungin sama P5-nya gitu. Oke, lanjut. Asesmennya fokus pada tema, salah ya, yang betul pada kompetensi. Terdapat kegiatan proyek tema gaya hidup berkelanjutan, menyasar pada dimensi kemandirian dan bernalar kritis. Aktivitas utamanya membuat poster ya. Kita tidak mengukur posternya ya, tapi kita mengukur kemampuan selama proses mengerjakan, kemudian mengelola pekerjaannya secara mandirinya, kemampuan mengolah informasinya dia seperti apa. Jadi bukan hasil posternya seperti apa. Kalau poster dia nggak selesai ya nggak masalah gitu ya. Tetap ada karakter dia atau kompetensi dia yang bisa kita nilai. Oke. Ya, teman-teman. Materinya mungkin sampai di sini saja. Masih ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau masih ada yang belum paham. Kalau butuh PPT-nya nanti saya bagi kalau sama buku sakunya. Ada? Sudah cukup dipahami? Sudah? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada kayaknya ya. Sudah paham ya? Boleh. Boleh Bu Uswatun. Nanti saya share. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya minta teman-teman isi daftar hadir dulu. Saya kirim di chat ya. Nah, nanti silahkan habis ini kalau ada kepala sekolah di sini, silahkan segera membentuk tim P5-nya, langsung di SK-kan, kemudian luangkan waktu setelah teman-teman pembelajaran mungkin duduk bersama untuk menyusun tadi ya P5 sesuai dengan komponen minimumnya saja yang tadi ya. Nggak usah panjang lebar tapi singkat aja dibikin dalam PPT saja, jadi bisa sekalian buat teman-teman ngajar di kelas. Nanti ketika P5 materinya apa tinggal tayangkan slide-nya seperti itu. Sudah daftar hadir sudah semua? Sudah teman-teman? Coba kalau sudah minta jempolnya. Oke, sudah semua ya. Ya, baik. Kalau sudah cukup paham dan sudah semua, saya akhiri untuk kegiatan hari ini ya. Silahkan teman-teman langsung kerjakan tugas-tugasnya ya. Memang agak banyak, tapi tetap semangat ya. Kan kalau ini tim, nggak sendiri. Kalau kemarin sendiri, sekarang tim. Jadi teman-teman boleh saling bertukar ide. Bahkan ketika nyusun modul pun kemarin mau bertukar ide juga silahkan dengan mapel lain. Selama itu ini ya. Novi Puji SMP Asal siap. Di ini saja Bu Novi, di link ini, linknya kelihatan, link absennya. Ya, di sini Bu Novi. Oh, di link ini ya Bu Novi ya. Ya, oke teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan dengan evaluasi tentang TP, ATP dan modul yang sudah teman-teman buat. Dan evaluasi modul P5 yang sudah teman-teman buat akan saya cek lagi dan kita refleksikan lagi bulan depan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan supaya kita bisa bertemu lagi ya.
Untuk hari ini saya akhiri sekian teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.